Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rangga Pramujita 23336, Bagas Kurnia Rahman Priyono 23010, Angelika Yesa Puspitasari 23070, Iken Disma Aldiana 23045. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang kasus yang ada pada elbow, yaitu golf elbow. Golf elbow adalah rasa nyeri di bagian dalam siku yang disebabkan oleh peradangan salah satu tendon yang menghubungkan otot lengan depan ke siku. Rasa nyeri yang terletak pada benjolan yang bertulang pada aspek bagian dalam siku, di mana tendon flexor lengan bagian depan yang melekat ke bagian siku yang disebut medial epicondyle. Untuk alasan inilah, maka golf elbow juga dikenal sebagai medial epicondylitis. Epicondylitis medial adalah suatu kondisi atau kerusakan peradangan pada suatu tendon yang berfungsi untuk menampung tangan ke arah dalam, sehingga menimbulkan rasa nyeri pada siku bagian dalam. Golfer's elbow tidak sama seperti tennis elbow, tetapi merupakan penyebab tersering nyeri siku medial dengan sekitar setengah dari jumlah wanita yang terkena adalah pria. 3-5 dekade ke depan adalah periode yang paling umum untuk timbulnya nyeri, dan 60% dari golfer's elbow terjadi pada tangan yang dominan. Timbulnya nyeri akut dilaporkan pada 1/3 pasien, dengan 2/3 lainnya berkembang selama jangka waktu tertentu. Pasien mengeluh nyeri di bagian depan dari inner epicondylus, lebih buruk pada saat bridge fleksi dan lebih baik saat istirahat. Nyeri dapat terjadi pada bahu, elbow, lengan, atau tangan, dengan kelemahan pada lengan bawah dan tangan. Untuk bagian tulang yang biasanya menyebabkan golf elbow ini terjadi adalah area sekitar tulang belakang atau sekitar vertebra torakal 1-2 di VT unlocking sendi yang menyebabkan syaraf yang mensyarafi siku mengalami penekanan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Tulang tersebut menurut penelitian para ahli bersifat rujukan yang dibawa sehingga menimbulkan rasa nyeri. Untuk bagian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iken Disma Aldiana dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widyasati Semarang dengan NIM 2003045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sendi dan otot yang ada pada golf elbow. Golf elbow syndrome merupakan gangguan pada muskuloskeletal di mana terjadi gangguan pada gerak dan fungsi. Ini diakibatkan karena adanya cedera pada tendon otot. Tendon otot yang mengalami cedera pada golf elbow ada dua. Yang pertama ada flexor carpi radialis yang berorigo pada epicondylus medialis dan insersio pada metacarpal 2. Dan yang kedua ada pronator teres yang berorigo pada epicondylus medialis dan berinsersio pada sepertiga tengah tulang radius. 3 sendi pada golf elbow. Yang pertama ada humero-ulnar joint, yang kedua ada humero-radial joint, yang ketiga ada proximal radio-ulnar joint. Ligamen yang paling kuat di sekitar golf elbow. Yang pertama ada collateral ulnaris, yang kedua ada collateral radialis, dan yang ketiga ada anulnare radius. 4 kelompok otot pada elbow joint. Yang pertama ada otot flexor yang berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi pada elbow, yang terdiri dari brachialis, biceps dan brachioradialis. Yang kedua ada otot extensor. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan ekstensi pada elbow, yang terdiri dari triceps brachii dan anconeus. Yang ketiga ada otot pronator. Ini merupakan kelompok otot yang berfungsi untuk memutar sendi siku ke dalam, yang terdiri dari pronator teres dan pronator quadratus. Yang terakhir ada otot supinator. Ini merupakan kelompok otot
yang berfungsi untuk memutar sendi siku keluar. Otot ini terdiri dari otot supinator dan bicep brachii. Sekian penjelasan saya tentang otot dan sendi yang ada pada golf elbow syndrome. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yesa. Perkenalkan, nama saya Angelica Yesa Puspitasari dengan NIM 2003070 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widyahusada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan patofisiologi dari golf elbow. Etiologi golf elbow. Golf elbow terjadi akibat adanya aktivitas berulang dan beban berlebih pada tendon lengan bawah dan siku yang berperan dalam menggerakkan lengan bawah. Adanya aktivitas berulang ini mengakibatkan terjadinya kerusakan kecil dan proses peradangan yang biasa disebut dengan inflamasi. Sendi siku dibentuk oleh 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Pada bagian bawah tulang humerus terdapat tonjolan tulang di dalam siku yang biasa disebut dengan epicondylus medial. Epicondylus medial ini tempat meletaknya tendon otot lengan bawah yang berfungsi untuk menggerakkan lengan bawah. Jika lengan bawah ini menggerakkan aktivitas secara berlebihan dan terus-menerus, bisa menyebabkan kerusakan pada lengan atau yang biasa disebut dengan golf elbow. Patofisiologi golf elbow. Epicondylus medial ini didapatkan sekitar 10-20% pada penderita dengan keluhan nyeri siku yang biasa disebut dengan golf elbow. Nyeri siku ini atau golf elbow ini sering terjadi pada lengan yang dominan atau aktif untuk digunakan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Saya di sini sebagai mahasiswa D3 Fisioterapi Universitas Widyahusada Semarang semester 2. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai patologi dan pengobatan pada kasus golf elbow. Langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk yang patologi dari golf elbow adalah suatu keadaan nyeri pada siku bagian dalam yang disebabkan karena gerakan fleksi pergelangan tangan dan pronasi pada siku yang berhentak dan berulang kali. Keadaan ini akan semakin nyeri apabila digunakan untuk beraktivitas yang menghasilkan gerakan fleksi pergelangan tangan disertai pronasi seperti saat menggenggam, memegang, atau saat posisi tendon tersebut terulur. Nyeri ini cukup mengganggu saat penderita melakukan aktivitas karena ini merupakan gerakan sendi kompleks dan didukung oleh beberapa sendi lainnya. Untuk pengobatan bagi penderita golf elbow, alangkah lebih baiknya dilakukan secara lebih cepat setelah kita mendapatkan atau menerima gejala nyeri pada siku. Alangkah lebih baiknya kita meminta pertolongan pada seorang fisioterapis agar dapat dicegah dan dipulihkan kembali agar dapat melakukan aktivitas secara nyaman kembali. Penanganan dari seorang fisioterapi terdapat beberapa metode. Yang pertama ada home treatment, yang mana home treatment ini istilahnya adalah mengistirahatkan lengan secara sejenak dan menghindarkan lengan siku ini dari aktivitas yang membuat rasa nyeri tersebut kambuh. Dan untuk membantu proses penyembuhan ini, maka dilakukan dan diberikanlah alat penyangga yang bernama tapping pada bagian siku agar dapat menyangga siku ini agar tidak
bergeser-geser kemana-mana dan agar pergerakan menjadi stabil. Kemudian mengompres es apabila nyeri tersebut kambuh pada bagian yang terasa nyeri, berguna untuk meredakan rasa nyeri tersebut dan menghindarkan dari peradangan yang akan bertambah parah. Kemudian metode berikutnya adalah metode obat-obatan menggunakan sebuah suntikan, yang mana suntikan steroid seperti kortison pada umumnya sangat efektif untuk mengatasi peradangan yang akut yang terjadi dan mengurangi rasa nyeri tersebut. Namun suntikan steroid tersebut tidak akan membantu pada jangka panjang, sehingga hanya dapat menghandle secara sebentar dan tidak lama. Kemudian metode berikutnya adalah metode terapi fisik yang dilakukan oleh fisioterapis. Terapi fisik yang dilakukan oleh fisioterapi ini merupakan perpaduan terapi menggunakan alat-alat ultrason, laser, dan pelatihan fisik. Untuk ultrason adalah metode terapi pada gelombang suara yang berfrekuensi tinggi pada daerah yang terkena rasa nyeri. Diberikan gelombang suara tersebut dan diubah menjadi panas sehingga nyeri dapat dihilangkan. Kemudian terapi ini sering dilakukan bersamaan dengan latihan fisik yang dilakukan oleh seorang fisioterapi. Latihan fisik yang perlu dan dipandu oleh fisioterapi ini berguna untuk menguatkan dan menambahkan kelenturan siku dan pergelangan tangan serta nyeri berkurang. Diperlukan proses terapi ini secara berminggu-minggu hingga penyembuhan secara total. Untuk latihan fisik atau terapi secara fisik ini hanya melakukan gerakan-gerakan stretching, pemanasan saat melakukan aktivitas yang cukup berat menggunakan tangan agar tidak terasa nyeri. Kemudian setelah aktivitas selesai, maka dilakukan cooling down atau pendinginan agar otot tersebut dapat rileks kembali dan dilakukan secara terus-menerus hingga bagian siku sudah normal dan sembuh total. Sekian presentasi video singkat dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami yang beranggotakan Rangga, Niken, Yesa, dan saya Bagas. Memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kemudian kami juga berterima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. It's been 12 days, I think I'm thinking straight.